Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Prihanto, STMkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 23051204277 dari kelas Teknik Informatika TIH angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Berikut adalah nama, NIM, dan kelas saya yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke dalam materi. Ada infrastruktur jaringan. Yang pertama ada jaringan komputer terpusat. Jaringan terpusat adalah sistem jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk atau server dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi, sedangkan komputer terminal berfungsi sebagai perantara pengguna untuk mengakses komputer induk. Lalu ada jaringan komputer terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah sistem jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam jaringan ini, setiap komputer dapat berperan sebagai komputer induk dan berbagai sumber daya. Tidak hanya satu komputer induk yang berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi. Seperti situs media sosial seperti Facebook dan Google menggunakan jaringan terpusat. Situs tersebut memiliki satu komputer induk yang kuat yang menangani semua pemrosesan dan penyimpanan data. Sementara komputer terminal digunakan oleh pengguna untuk mengakses situs tersebut. Kedua media sosial tersebut tentunya memiliki beberapa server yang tersebar di seluruh dunia. Dengan menggunakan jaringan terpusat, tentunya dapat menghubungkan seluruh layanan media sosial ke salah satu server yang ada. Selanjutnya ada perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat biasanya terdiri dari komputer server dan komputer klien. Komputer server menyimpan data dan program aplikasi, sedangkan komputer klien mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. Lalu, jaringan terdistribusi memiliki komponennya sendiri-sendiri dan saling terhubung untuk menyelesaikan tugasnya. Memerlukan perangkat lunak yang lebih kompleks untuk mengelola komunikasi dan koordinasi antar komputer. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan cangkupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada personal network area atau PAN, memiliki jangkauan network yang sangat pendek seperti Bluetooth yang dimiliki oleh gadget-gadget sekarang ini. Yang kedua ada local area network atau LAN, jangkauan yang kecil seperti gedung, kantor, sekolah, kampus, atau di dalam rumah. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, memiliki jangkauan metropolitan seperti kota atau daerah perkotaan. MAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer di beberapa gedung atau daerah yang berdekatan. Yang kelima ada Wide Area Network atau WAN, memiliki jangkauan yang luas seperti negara atau bahkan dunia. WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa MAN atau LAN di wilayah yang luas. Selanjutnya ada topologi jaringan yang sering digunakan. Yang pertama ada topologi bus, memiliki kelebihan biaya instalasi yang terbilang sangat murah, tambahan klien atau workstation yang mudah dan sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Namun memiliki kekurangan, semakin banyak perangkat yang ditambahkan atau dihubungkan ke jaringan yang digunakan, maka kinerja jaringan tersebut akan terpengaruh, bisa lebih lambat. Yang kedua, ketika kabel utama rusak, maka semua jaringan akan terganggu. Yang kedua ada topologi ring. Kelebihannya memungkinkan penambahan komputer baru dengan mudah tanpa memengaruhi performa jaringan yang ada, karena data yang mengalir dalam satu arah
maka kemungkinan terjadinya tumpang tindih data sangat minim. Kekurangannya, jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat, maka perangkat lain akan terpengaruh. Lalu ada topologi stars, memiliki kelebihan mudah untuk mendeteksi kerusakan. Jika kerusakan pada salah satu perangkat, maka perangkat yang lain tidak akan terpengaruh. Kekurangannya tergantung pada titik pusat atau hub. Jika titik pusat mengalami masalah, akan mengganggu kinerja jaringan lainnya. Lalu ada topologi extended stars. Kelebihannya sederhana dan mudah dipelajari karena setiap perangkat terhubung langsung ke titik pusat hub utama. Kekurangannya, kecepatan jaringan akan semakin lambat karena data harus melewati lebih banyak perangkat sebelum mencapai tujuan. Biaya dibutuhkan relatif tinggi. Dan selanjutnya topologi mesh. Kelebihannya, jaringan mesh dapat menghadapi permasalahan jaringan yang baik karena setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung tanpa melalui titik hub. Kekurangannya, proses instalasi topologi mesh tergolong rumit dan memerlukan orang yang ahli dalam bidang komputer jaringan, dan biaya perawatannya dan pengadaannya yang relatif tinggi. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan nirkabel, teknologi yang memungkinkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik dan proses transmisi data. Yang kedua ada jaringan berkabel, perangkat-perangkat yang dihubungkan satu sama lain menggunakan kabel fisik. Kabel ini dapat berupa kabel UTP, unshielded twisted pair, dan kabel STP, shielded twisted pair, atau kabel koaksial. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.